Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Pada kali ini saya akan memberikan praktek atau tutorial bagaimana membangun sebuah aplikasi web serial API yang dapat mengontrol running text 4lex metric Max 7219 dengan perangkat Arduino. Nah, ini dia Max 7219 LED matrixnya yang menggunakan 4 device 1, 2, 3, 4 yang telah saya hubungkan, dan saya pakaikan akrilik biar nampak lebih rapi. Lalu di sini ada perangkat Arduino yang akan kita hubungkan ke LED matrix ini ya. Nah, sini nanti kita hubungkan ke aplikasi web serial API. Di sini saya menggunakan Arduino versi Mega ya. Teman-teman dapat kamu lihat pada layar, sini udah ada tampilannya. Nah, tampilan web serial API yang saya bangun dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman, CSS, HTML, dan JavaScript. Nah, jadi teman-teman sedikit saya jelaskan. Di sini ada background ya, buat body. Saya sini menggunakan 3 warna gradi ya, antara untuk warna hitam, juga untuk warna merah, dan juga warna hitam. Lalu di sini ada teks header 1 yang saya buat untuk judul aplikasi. Lalu si bos ini adalah halaman utama dari body ya, kontainer ya. Halamannya sini saya buat di tengah-tengah fungsinya. Dan sini ada tombol ini dia saya buat efek over, berganti warna ya, transisi. Lalu di bawah sini ada teks judul untuk input teks di atas. Nah, ini ya judulnya, teks berjalan LED matrix. Sini dia judul dari input teksnya. Lalu sini saya buat input teks untuk bisa kita mengisi teks apa yang mau kita buat berjalan. Lalu di sini ada tombol stop. Nah, ini juga oper saya buat efeknya. Lalu sini tombol start, maaf ya. Lalu ada tombol stop dan juga ada tombol reset yang memiliki animasi efek over ya. Lalu sini ada pengaturan kecepatannya, kita bisa mengatur lebih lambat atau lebih cepat. Oke teman-teman, sudah sedikit tentang penjelasan desain tampilannya. Sekarang kita akan membahas pertama dulu coding web serial API-nya. Dengan sini saya menggunakan editor pemrograman Adobe Developer ya. Saya suka memakai ini. Oke, di sini ada 3 bahasa pemrograman, tapi terlebih dahulu kita akan membahas pengkodingan CSS ya. Nah, ini saya berikan sini komentarnya biar ditandai. Nah, ini untuk pengkodingan CSS. Ini untuk mengatur desain tampilan dasar utama. Nah, sini saya menggunakan body ya. Body, font family-nya Popin, teks alignment-nya center, background-nya linear gradient, 345 derajat. Warna terdapat warna hitam, warna merah, dan juga warna hitam ya, 3 warna ya. Nah, ini 3 warna ini, hitam, merah, hitam, 34 derajat sudutnya ya. Lalu di sini juga ada color white-nya teks ya, untuk tampilan itu satunya judul aplikasi. Lalu sini adalah coding, display flag, justice piece content, alignment item, flag direction column, marginnya 0, pendingnya 0, height-nya itu 10 pihak. Jadi halaman tinggi layarnya ini biar nampak dia 10% ya, 100% nampak seperti full screen ya, dan semua itu berada di tengah-tengah. Kontainer juga berada di tengah-tengah ya. Lalu kita akan bahas kontainer. Sini kontainer utama untuk elemen kontrol. Ini ya, fungsi kontainer, width-nya 90%, max limitnya 500 pixel, background-nya linear gradient, 145 derajat sudutnya. Nah, sini dapat warna biru, warna hitam, dan warna biru. Jadi 3 warna juga ya gradingnya. Pendingnya 20 pixel, bordernya 5 pixel, solid silver ya. Border radiusnya 10 pixel, back shadow, efek bayangan. Nah, sini saya sedikit menjelaskan tampilannya ya. Untuk tampilannya itu di sini saya bahas dulu width-nya 90 pixel, 90%. Nah, ini lebarnya. Lalu maksimum width-nya itu lebarnya itu 500 pixel ya. Lalu di sini ada bordernya itu ketebalan pada
tepi kontainernya itu dengan warna 5 pixel warna silver. Lalu border radius itu 10 pixel, itu lengkungan pada kontainer ini ya. Nah, ini lengkungan tuh bordernya 10 pixel. Lalu ada backshadow itu pinggir ini ada backshadow-nya itu nampak kayak efek bayangan ya. Oke, di tepi-tepi kontainernya. Lalu di sini ada display pack juga, pack resetnya kalem, alignment itemnya center, gapnya 15. Ini untuk fungsinya menggunakan flexbox, menyusun elemen dalam satu kolom, pusatkan elemen secara horizontal, jarak elemennya. Sini gapnya itu untuk mengatur jarak elemennya. Jadi di tengah sini ya, jaraknya semua diatur dan dia berada di tengah. Fungsinya kalau tampilannya flag directionnya kolom ya. Lalu di sini adalah ini mengatur judul ya, H1 headernya, font size-nya itu 22 pixel. Salahnya ya, keterangannya salah, 22 pixel. Oke. Nah, ini yang untuk header satu nih ya, 22 pixel. Lalu di sini ada button ya, gaya tombolnya, backgroundnya F00 yaitu warna merah, colornya teks pada tombol ada warna putih white, boldernya none, tidak menghapus bolder, pendingnya 12 pixel sampai 20 pixel pending tombol, font size nya itu 16, border radiusnya 5 pixel, kursornya pointer, transisinya adalah 0,3 sekon atau 0,3 detik, widthnya 100% lebar penuh. Nah, jadi sini dia kita bahas dulu warna merah ya, tombol warna merah, efeknya ini transisinya 0,3 ya. Oke, nah, merah dia ada lengkungannya itu ya, lengkungannya itu 5 pixel ya nggak salah ya, pending ini border radiusnya itu 5 pixel. Oke, radiusnya 5 pixel lengkungannya pas step tombol. Lalu teksnya ini ukurannya itu berapa tadi ya, 16 pixel ya, 16 pixel. Nah, ini 16 pixel semuanya. Oke, semuanya 16 pixel ya. Oke, nah, transisi itu efek transisinya ya. Nah, transisi itu berpindah warna dari tombol saat kita arahkan kursor ke tombol, maka dia akan berpindah ke warna ini ya, button over background. Warna saat dia transisinya 0,3 pindah warna ke warna biru muda ya, nggak salah ya, biru muda nggak salah, mata saya agak ungu ya, warna ungu. Oke, di sini akan bahas gaya input teksnya. Input teks itu yang ini. Nah, ini masukkan teks berjalan. Nah, sini input pendingnya 12, font size-nya 16 ukuran fontnya, border radiusnya 5 pixel, lengkungan pada input teksnya, bordernya 1 pixel solid. Nah, ini warna ya, border ungu dia, warna ungu. Widthnya 100%, teks alignmentnya center, backgroundnya 2 warna terbelakang abu-abu gelap atau 292929. Colornya untuk warna teksnya yang akan kita input adalah warna white, putih ya. Nah, ini untuk di sini ya, kita masukkan dia ada warna putih. Nah, warna putih masuk. Nah, ini lengkungannya 5 pixel ya. Oke, kita bahas lagi sini mengatur tata letak kontrol display pack menggunakan flexbox juga, gapnya 10 pixel, jarak antar tombol, widthnya 100% lebar penuh ya, tata letaknya ya. Di sini mengatur ibaratnya tata letak slider. Nah, slider ini tampilan untuk di layar penuh pada kecepatan ya, slidernya ini ya. Nah, ini namanya slider kecepatannya. Kita di sini menggunakan display pack directionnya column, alignment itemnya center, gapnya 5 pixel, widthnya itu 100% lebar penuh. Nah, teman-teman, sini saya sudah jelaskan sedikit tentang pengaturan desain di CSS. Mohon maaf kalau banyak keterangan, nah, makanya saya buat sini banyak komentar dari untuk penjelasan codingnya ya, saya buat walaupun tidak selengkap, semoga bisa membantu ya teman-teman untuk belajar. Teman-teman, kita masuk ke bahasa pengkodingan HTML. Sini saya buat dulu komentar. Oke, coding HTML. Ini dia, ada saya buat. Jadi teman-teman bisa membedakan mana pengkodingan CSS dan mana pengkodingan HTML. Oke. Nah, di sini nggak saya jelaskan karena codingnya cuma sedikit ya. Untuk header 1 ini untuk membuat teks pada judul aplikasi. Nah, ini dia judul aplikasi ini.
ya seperti ini ya teksnya. Teks ini bisa diubah melalui codingnya di Hydra 1. Lalu di sini di plus kontainer, yang kontainer ini saya buat ambil dari CSS di atas. Dapat tombol on click, connection, serial hash. Connection ini nanti kita buat dalam bahasa function di JavaScript ya. Teksnya itu terhubung ke Arduino. Nah, ini dia tombol ini ya. Lalu di sini ada teks berjalan LED matrix menggunakan header 4. Nah, di sini untuk teksnya seperti ini, teks berjalan LED matrix header 4 ya. Lalu di sini adalah input teks, ID score teks, space explore teks, placeholdernya yaitu masukkan teks berjalan. Ini untuk tampilan teks pertama di awal bawaannya ya. Seperti ini, masukkan teks berjalan pada inputannya. Lalu sini di plus control ya, untuk mengatur tombol-tombol itu dapat bersebelah-sebelahan pada satu kolom. Button on click send scroll text, ini untuk tombol start. Sini button on click send stop scroll, ini untuk tombol stop. Ini button on click reset scroll text, ini untuk tombol reset. Nah, ini ya, 3 tombol ini saya buat dalam satu kolom, start, stop, reset. Ini nampak lebih rapi ya teman-teman. Lalu kita akan bahas tentang div slider containernya ya. Ini label ya, teksnya speed slider, yang untuk kecepatan ya. Teks ini tampil pada aplikasi yang ini, teks ini ya. Lalu di bawah sini ada input time range, ID speed slider, kelasnya slider diambil dari CSS di atas. Minimumnya 10, minimumnya 50 ya. Jadi kita akan ke kiri, paling sudut ini udah habis dia, kita kurangi, maka dia speednya itu 50 ms. Lalu maksimumnya itu 500. Nah, saat kita naikkan memperlambat, maaf nggak bisa ya, memperlambat di sini sampai 500 ya. Oke, 500 maksimumnya. Dan step value-nya di 10, value-nya 100. Nah, ini bawaannya 100. Nah, yang kita tetapkan oleh aplikasi saat tampil itu 100 ms millisecond. On inputnya update speed ya. Oke teman-teman, sudah kita bahas ini untuk test speed ya. Speed 100 ms, ini paling bawah tampilannya ya, yang bawah sini. Nah, ini untuk tulisan teks, keterangan saat kita ubah dia akan berubah juga sesuai dengan kecepatan yang telah kita tentukan. Oke teman-teman, kita sudah selesai pembahasan coding HTML, memang nggak itu banyak. Sekarang kita akan membahas pengkodingan JavaScript. Nah, sini saya buat dulu komentar ya biar ditandai. Oke, saya save. Oke, JavaScript itu selalu ada tag pembuka yaitu script ya. Di sini ada variabel let port ya, variabel untuk menyimpan port serial. Lalu sini ada let writer, variabel untuk menulis ke serial. Lalu sini ada function connection. Function connection ini yang kita buat sini pada tombol di atas ya. Saya buat dulu keterangannya. Fungsi koneksi serial port ke Arduino. Oke, saya save. Lalu di sini dia ada vote away navigator serial request port, meminta akses ke port serial. Sini ada wait for open baud rate 9600, membuka port dengan baud rate 9600 untuk menghubungkannya ke dalam aplikasi Arduino yang tidak ada pengkodingannya di bahasa C++. Writer port write table get writer, mendapatkan write atau menulis untuk mengirim data, mengirim data ya. Nanti ada muncul alert pesan connect to matrix. Nah, ini kalau berhasil dia akan notifikasi pesan connect to matrix. Kalau dia gagal akan keluar pesan error, menampilkan error jika gagal. Nah, ini pesan errornya ya. Lalu di sini ada function send command. Nah, send command perintah untuk mengirim teks ya. Sini saya buat dulu keterangannya. Saya copy paste biar ditandai. Nah, ini untuk serial command mengirim perintah.
if writer alert not connect, jika belum terhubung tampilkan alert. Nah, perintahnya ini kalau dia sudah terhubung, nah, terkoneksinya tidak terkoneksi ya. Nah, ini untuk bisa tidak terhubung. Jika belum terhubung tampilkan alert pesan ya, return kembali error. Lalu sini konstanta data new text encoder encode comment plus return. Ini encode perintah ke teks ya, untuk memerintahkan ke teks. Lalu di sini ada await writer write data, kirimkan data ke Arduino. Nah, ini ya untuk codingannya. Sini dia function cell scroll text. Nah, ini perintah mengirimkan teks berjalan. Yang telah diinput pada aplikasi web serial ya. Sini fungsinya send scroll text, last text, dokumen get elemen by ID untuk ya memasukkan dokumen atau ibaratnya output yang menampilkan scroll text, lalu ambil teks dari input. Send comment scroll plus text, kirimkan perintah ke Arduino. Jadi saat kita udah memberikan perintah teks itu diinput kepada aplikasi, maka dia akan mengirimkannya ke Arduino. Nah, sini fungsi untuk di bawah sini ya, fungsi stop, perintah menghentikan teks berjalan yang telah diinput. Nah, ini untuk buat stop ya, fungsinya kirim perintah stop ke Arduino. Lalu di sini ada fungsi reset, menghapus teks berjalan yang telah diinput nih ya. Nah, fungsi reset scroll text, dokumen get element by ID scroll text, lalu kutip 2 dikosongkan. Send comment reset scroll, kirim perintah reset ke Arduino. Lalu sini dia untuk slider update ya. Saya buat juga sini keterangannya. Speed atau kecepatan. Kecepatan teks ya. Ada speed. Nah, let speed comment get element by ID. Ini ya. Speed slider palu ya, ambil nilai slider, nilai dikurangi atau ditambahkan. Terus dokumen get element by ID, speed palu ini at speed. Perbaruin tampilan nilai speed. Kalau kita mau menambahi atau memperlambat ya, mempercepat atau memperlambat, dia akan keluar nilainya di bawah itu. Send comment scroll speed, kirim perintah ke Arduino. Nah, inilah teman-teman sedikit tentang penjelasan yang saya berikan pada pengkodingan JavaScript-nya. Mohon maaf kalau banyak saja ini kurang tepat atau kurang mendetail ya. Mohon maaf kekurangannya. Sekarang kita akan membahas berpindah ke software editor Arduino IDE ya. Saya di sini menggunakan versi 2.0.3. Ini tidak terlalu lama, tidak terlalu baru, bisa menunggu juga yang terbaru. Oke, sebelum saya membahas pengkodingannya untuk baris per baris, sini saya bahas dulu tentang library-nya atau include-nya. Di sini saya menggunakan MD Parallel. MD Parallel ini untuk membantu library mengontrol rate matrix 7219 yang dapat dibuat dalam teks statis ataupun teks berjalan, dan juga dapat membantu mengontrol kecepatan. Nah, ini dia. Dan di sini adalah MD Max 72XXA untuk mengkomunikasikan serial port Arduino ke Max 7219 LED matrix. Nah, ini biasanya ini SPI juga bagian dari sini ya. Bagian dari sini. Ini dia. Nah, ini saya download secara eksternal. Nanti teman-teman jangan takut, nanti pada sesi terakhir video saya di keterangannya saya akan input script download script. Di situ saya letakkan coding web serial API, coding C++ Arduino, dan juga
include atau library yang dibutuhkan, kita download aja. Nah, di sini teman-teman setelah teman-teman download secara eksternal, dan saatnya teman-teman ekstrak pada aplikasi Arduino dulu. Caranya bagaimana untuk menginstalnya dalam aplikasi Arduino? Nah, tekan menu sketch, lalu pilih include library, karena saya downloadnya berbentuk file zip atau RAR. Sini saya pilih yang add library. Nah, lalu saya cari filenya di mana. Sini saya letakkan di file download, compress. Nah, pertama-tama teman-teman download open dulu yang Max72XX. Nah, open. Lalu setelah teman-teman open, dia akan menginstal. Di sini ada bacaan instalasi. Lalu yang kedua, install library yang MD Parallel ya. Pilih lagi add library, lalu pilih yang MD Parola main. Nah, dua ini aja teman-teman install. Nah, ini dia yang penting untuk library-nya. Oke, dan SPI-nya ini support pada Max-nya ya, Max72AH-nya. Oke. Oke teman-teman, setelah teman-teman udah tahu, sekarang kita bahas pengkodingannya. Ini yang pertama ini adalah coding library untuk mengontrol LED Max72. Kita menggunakan MD Parola .h. Lalu sini adalah library untuk berkomunikasi dengan LED serial atau LED matrix 7219-nya ini ya, library-nya. Nah, di sini library untuk komunikasi SPI-nya. Oke, ini pengkodingannya. Lalu di sini teman-teman kita menentukan DPS dulu ya. Ini coding max DPS, maksimumnya DPS-nya kita menggunakan 4 DPS ya. Nah, di sini 4 DPS. Kalau teman-teman menggunakan 2 DPS, ganti angka max DPS-nya itu jadi 2 atau 3. Nah, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Berapa banyak DPS yang teman-teman butuhkan, tapi di sini saya menggunakannya 4 ya. Oke. 4 DPS. Terus ini data pin ya. Data pin ini dia untuk pada serial port pin yang ada di Max7219 LED matrixnya. Sini saya letakkan data pin di 12 dan data CS pin-nya di 11 dan data CLK-nya di 10. Nah, ini fungsinya pilih pin chip select untuk Max. Nah, sini pin clock untuk komunikasi SPI-nya. Terus ini ada komentar inisialisasikan objek MD Parallel dengan konfigurasi hardware dan jumlah modul. Nah, MD Parallel Matrix, MD Parola, ya, ini Max 7219 nih ya. Nah, ini VC16HW, data pin, CLK, CS pin, dan Max DPS-nya dipanggil. Oke. Lalu sini ada string input ya. String input variabel untuk menyimpan data dalam array serial. Bool new data files, flag yang untuk menandai data baru diterima. Bool is scrolling through, status apakah teks berjalan atau tidak. Nah, sini int scroll speed 100. Nah, angka yang ditentukan untuk pertama kali tampil tuh bawaannya itu 100 cepat ms atau milidetik ya, milisekon. Sini cara scroll text itu kecepatannya 100 dalam kurung nih ya, dalam kurung. Ini ditentukan 100 dulu, yang ambil di atas. Lalu ada tulisan data STM. Nah, saat kita hidupkan aplikasi LED Matrix 7219 nya dengan Arduino, maka akan muncul teks bawaan yang kita buat, data STM channel. Nah, di sini berjalan kecepatannya 100 milisekon atau dia milidetik ya. Nah, kecepatannya itu tampil tamat, tapi saat kita input teksnya itu dia akan otomatis data STM channel itu akan berganti kepada teks yang kita input untuk berjalan atau running teksnya. Di sini ada point setup atau penginstalasiannya, konfigurasinya. Serial bikinnya saya buat 9600, memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600. Nah, ini yang tadi saya bahas, baud rate-nya itu sesuaikan. Nah, ini ya, baud rate-nya ini 9600 ya. Sini pun masih sama 9600. Lalu max begin, memulai komunikasi dengan LED matrix. Matrix setting intensity, mengatur kecerahan LED matrix 0 sampai 15. Matrix display clear. Matrix display clear ya. Maaf, emo saya agak error ini.
membersihkan tampilan Lex atau menghapus tampilan Lex ya, teks LED matrix. Sini adalah menampilkan teks awal dengan efek scroll ke kiri. Nah, ini yang max display-nya, scroll text PH lab, scroll speed 0, PH scroll lab, PH scroll lab. Nah, jadi nanti teksnya itu akan keluar dari kanan ke dari kiri ke kanan ya, maaf ya. Dari kanan berjalan ya, seperti itu. Lalu sini void loop untuk algoritma perulangannya, mengecek apakah data yang masuk melalui serial. If serial available, jika serial itu berjalan, char C sama dengan serial read, membaca satu karakter dari serial. If C sama dengan read learn, jika karakter new line atau enter, berarti perintah selesai. New data true menandai bahwa data baru telah diterima. Else, jika lainnya input string plus sama dengan J atau input string tambah 1 sama dengan J, menambahkan karakter input string. Nah, di sini dia input new data jika ada data baru yang diterima nih ya. Serial print receipt plus input string menampilkan data diterima di serial monitor. Nah, ya. Pada layar LED matrixnya ya. If input string start with scroll, jika perintah diawali dengan scroll, is scrolling through, aktifkan mode scrolling. Input string substring 7 to char arrays, scroll text size of scroll text, ambil teks setelah scroll. Nah, maka dia akan mengambil teks yang ditampilkan setelah teks awal atau bawaan yang tadi kita buat atau STM channel. Matrix display clear, bersihkan tampilan Lex atau ibaratnya itu menghapus ya. Sini tampilkan teks baru dengan efek scroll ke kiri. Nah, ini max display ya, matrix baru ya, atau teks baru yang kita input pada nanti aplikasi web serial akan tampil di sini. Help shift jika lainnya. Jika perintah stop scroll diterima, is scrolling plus, matikan mode scrollingnya atau teks berjalannya. Matrix display clear, bersihkan tampilan LED matrix, jadi dia menghapus ya. Hanya else if jika lainnya. Start with scroll speed, jika perintah scroll speed diterima. Scroll speed input string substring 13 to int, ambil nilai kecepatan dari perintah. Max speed scroll, baru kecepatan scroll ya, dia untuk kecepatan ya, mana perintah baru setelah kita percepat atau kita memperlambat itu ya. Percepat misalnya dia batasannya minimalnya 50, kita perlambat batasannya 300. Nah, ini ya. Ini input string reset, ini untuk perintah tombol reset pada aplikasi, dia akan mengosongkan data ke awal lagi ya, reset flag data baru. Nah, ini codingnya. Jika ini coding bawah nih, jika mode scroll aktif tampilkan selesai, reset tampilan untuk animasi berikutnya. Ini codingnya. If is scrolling and matrix display animate, nah, tampilan animasinya max matrix reset. Nah, tampilkan udah di jalan tiba-tiba di reset, nah, dia akan menghapus semuanya datanya ya. Oke teman-teman, sudah saya jelaskan tentang pengkodingan C++ yang ada di software Arduino IDE. Di sini mohon maaf jika saya menjelaskannya kurang baik atau banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, sekarang kita akan merakit aplikasi Max 7219 nya ke dalam perangkat Arduino versi Mega yang ini. Pertama-tama bisa teman-teman ikuti urutan kabelnya ya. Nah, di sini pin yang paling bawah biru. Di sini dia untuk PCC atau saluran untuk daya listriknya. Di sini saya menggunakan 5 volt. Lalu di sini ada data GND atau ground. Lalu sini ada data pin ya, data pin yang untuk posisi 12. Sini ada data CS ya di posisi pin 11 dan CLK paling atas yaitu di posisi pin 10. Seperti ini. Oke, nah ini
data pin 12, data CS 11, dan data CLK 10. Pertama kita masukkan dulu kabel yang paling bawah biru ke 5 volt, oke, ke pin 5 volt, 3 volt, pin 5 volt seperti ini, dapat teman-teman lihat. Lalu untuk data GND nya warna kuning atau ground nya kita masukkan ke pin GND 2 kolom sebelah dari 5 volt seperti ini. Oke. Lalu data warna biru tua ini yang saya pegang ini, kita akan masukkan ke pin 12 di sini seberangnya ya. Pin 12. Oke, sudah pas seperti ini. Pin 12. Lalu untuk data CS parolanya ya. Data CS ini warna merah. Saya akan masukkan ke pin 11 seperti ini. Oke, teman-teman dapat melihat. Lalu yang terakhir warna hijau untuk CLK, kita masukkan ke pin 10 seperti ini. Oke, pin CLK ya, pin 10 nih ya. Oke, udah terpasang. Sekarang kita akan mengoneksikan Arduino dengan kabel USB data. Yang ini jangan lupa colokkan perangkat ke Arduino seperti ini. Agak repot saya ini dengan ini. Colok. Oke, udah tampil lampu on ya pada Arduino nya. Udah on. Oke, sekarang saya susun dulu ya. Saya susun biar rapi. Oke, saya susun biar rapi. Oke, sekarang kita akan menjalankan aplikasi Arduino dulu ya. Sini tekan tombol verifikasi. Oke, sudah berjalan. Lalu tekan tombol upload di sini. Oke. Lagi upload nih. Oke, done ya. Saya akan arahkan kamera ke Arduino ya. Sama LED matrixnya. Oke, dapat dilihat teman-teman. Dari jauh, saya atur dulu posisinya. Oke, sudah pas. Oke, sekarang tinggal ubah arah vertikal. Oke, nah ini ya. Nah, saat aplikasi Arduino ini dijalankan, maka dia akan keluar teks bawaan, yakni charge full text, kecepatannya 100 milisekund. Dato STM channel yang ini akan keluar dulu pertama kali. Nah, ini saya tandai ya. Teman dapat melihatnya ya. Saya tandai ini yang keluar pertama kali. Oke, lalu kita pindah ke aplikasi web serial API-nya. Oke. Dan teman-teman selanjutnya udah tahu ya cara menyimpannya ya. Pada codingnya ini, kita untuk menyimpannya tekan menu file, lalu tekan tombol save as. Lalu di sini saya pilih local disk C, disk PC. Lalu saya pilih local disk C. Nah, karena local disk C saya simpan folder XAMPP-nya. Saya buka. Lalu saya pilih ATDocs. Lalu dalam ATDocs ini ya, saya buat foldernya apa ya, matrix text. Nah, saya buka. Sini sudah terdapat indeks untuk kode pengkodingan HTML, CSS dan JavaScript-nya. Teman-teman tinggal buat di sini .php. Nah, tekan tombol save.
untuk tes ini adalah coding bahasa Arduino-nya ya, C++ ini ya. Kalau teman-teman baru memulai, tinggal simpan, tekan tombol save karena saya udah menyimpannya sebelumnya, maka saya tekan tombol cancel. Dan jangan lupa jalankan SMPP kamu hanya mengaktifkan modul Apache hingga dia running ya, hingga berubah startnya berubah jadi desktop. Untuk MySQL tidak perlu karena saya di sini tidak menggunakan database. Lalu kita buka browsing Google Chrome. Pastikan kamu buka browsing Google Chrome karena web serial API ini hanya support di Google Chrome dan Microsoft Edge. Refresh sekali, lalu saya buat sini full screen ya, bernampak layar yang lebar. Oke, full screen ya, udah. Oke, posisikan lagi sebentar. Oke teman-teman, di sini terdapat sudah pas. Oke, sini Arduino yang terhubung dengan kabel pin. Sini dia Max 7219-nya ya. Untuk running text-nya dia tampil dari kanan ke kiri ya. Kiri hilang, nanti muncul lagi dia dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya. Tampil dia teksnya dari kiri dan ke kanan. Oke, sekarang pada aplikasi kita tekan tombol terhubung ke Arduino. Sini ada dia outlet untuk connection sectorialnya, di JavaScript ada outlet ya. Nah, ini namanya Arduino Mega 2560. Di COM5 saya tekan tombol connect untuk menghubungkan aplikasi web serial API ke dalam perangkat Arduino yang sudah dibuat pengkodingan C++ nya. Tekan tombol connect. Oke, ada yang keluar text outlet connect to LED matrix. Nah, ya, tekan tombol OK. Lalu di sini masukkan teks huruf besar aja ya, saya buat huruf besar. Selamat berpuasa Ramadan. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman dapat menekan tombol start. Oke, perhatikan teks sudah berjalan. Oke, sesuai dengan teks yang tadi kita input. Lalu di sini tombol stop ya untuk menghentikan, tapi dia nanti bakal menghapus ya. Sini untuk mengatur kecepatan. Kalau kita pindah ke kiri 50, dia akan lebih cepat. Kalau dia ke kanan atau buat 100 MB dia akan stabil ya. Lalu kita naikkan lagi untuk perlambatnya 200, maka dia akan tampil semakin lambat. Kalau kita buat lagi paling atas 500 milisecond, dia tampil sangat lambat. Kita kembalikan lagi posisinya ke 150 kita buat 40. Nah, ini dia teksnya, selamat berpuasa Ramadan. Oke, ukuran teksnya ini, input teksnya ini dapat kamu ubah. Kamu bisa buatnya dalam bentuk teks area ya, teks area ya, atau input teks. Kan atau input teksnya tampilannya nampak lebih, dia cuman pendek ya. Kalau mau buat teks area, dia bisa lebih lebar tulisnya, bisa kamu panjang mau buat teksnya. Lalu di sini adalah fungsi tombol stop. Stop ini kita coba. Oke, dia untuk menghentikan teks yang berjalan, tapi dia tidak menghapus teks yang telah kita input. Nah, kalau kita tekan tombol reset, maka sini fungsinya untuk menghapus teks yang ada pada POM input teks. Saya buat lagi teks selamat Idul Fitri Datuk STM. Oke, saya tekan tombol start, maka dia akan muncul kembali dengan kecepatan 140 milisekund. Saya tambahkan lagi di sini. Oke, sudah teman-teman, saya kembalikan kamera ini ke posisi lagi.
saya menggunakan kamera web ya, kamera. Oke, pastikan sudah pas. Oke teman-teman, sudah selesai kali ini sesi pembelajaran untuk membuat sebuah aplikasi web serial API Control Running Text 4 LED Matrix Max 7219. Di sini fungsinya ini ya, membuat teks berjalan. Nah, teman-teman bisa menambahkan pada form atasnya teks statis. Teks statis itu tidak berjalan ya. Nah, dia tetap. Nah, jadi bisa teman-teman tambahkan nanti, atau nanti kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Saya akan membuat penggabungan antara teks berjalan dan teks statis. Oke teman-teman, jangan lewatkan video-video saya selanjutnya. Tetap pada teknologi industri yang kita buat, tetap belajar web, tetap belajar teknologi Arduino, karena kedepannya dunia ini akan dikendalikan oleh perangkat kecerdasan buatan, mesin dan aplikasi. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Tutorial membangun sebuah web serial API dapat mengontrol 4 LED Matrix Max 7219 dengan perangkat Arduino. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.